Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rara Angguntias dengan ujung NIM 7020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal tentang kultur jaringan terhadap tanaman pangan yang berjudul Penetapan Masa Inkubasi Kalus Kedelai secara in vitro dalam media MS dan B5. Penelitian ini ditulis oleh Rahman Hidayat, Abdullah, dan Amina. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kedelai adalah salah satu di antara tanaman pangan yang telah lama diusahakan di Indonesia. Kedelai mempunyai peranan cukup besar dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Permintaan kedelai meningkat dengan pesat seiring dengan laju pertambahan penduduk, namun permintaan kedelai ini belum dapat diimbangi oleh peningkatan produksi, sehingga Indonesia masih harus mengimpor kedelai dari luar. Varietas kedelai yang dikembangkan di Indonesia, produktivitasnya relatif masih rendah dan daerah adaptifnya terbatas pada lahan subur. Kendala utama peningkatan produktivitas ini tidak tersedianya varietas yang adaptif pada wilayah marginal dengan produktivitas yang tinggi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penggunaan teknik in vitro atau kultur jaringan merupakan salah satu cara yang tepat untuk mendapatkan varietas baru karena dengan menggunakan teknik ini dimungkinkan untuk memperoleh keragaman soma klonal dari tanaman. Keragaman soma klonal ini sendiri dapat diperoleh melalui pengembangan kalus dan eksplan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari media mana yang sesuai untuk penetapan masa induksi kalus kedelai secara in vitro untuk keperluan pemberian tekanan seleksi lebih lanjut, serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi metode dasar subkultur yang sesuai untuk pemantapan masa inkubasi kalus tanaman kedelai untuk keperluan perkembangan varietas baru kedelai. Penelitian ini sendiri dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan perlakuan dua faktor. Faktor pertama ada jenis media, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi bahwa ada dua media yang digunakan pada penelitian ini, yaitu media MS dan media B5. Faktor kedua yaitu masa inkubasi. Pada penelitian ini, masa inkubasi dilakukan dengan 5 taraf perlakuan, yaitu 14 hari, 28 hari, 42 hari, 56 hari, dan 70 hari. Dari kedua faktor perlakuan tersebut diperoleh 10 kombinasi perlakuan dan setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 10 kali, sehingga terdapat 101 percobaan. Setiap percobaan terdiri dari satu botol kultur kalus. Penelitian ini dilaksanakan dimulai dengan sterilisasi alat-alat, alat gelas dan diskenting, dicuci dengan deterjen, kemudian dibilas dengan air mengalir, dan selanjutnya dititrasi. Alat yang telah dicuci dibersihkan, disterilisasi di mesin autoklav, dan alat dari bahan logam dan cawan Petri dibungkus dengan kertas HPS. Pada pisau bedah, gagangnya disterilisasi dengan pemanasan, dan pada pisaunya dicelupkan ke dalam botol alkohol 96%. Selanjutnya, pembuatan media. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media dasar, yaitu Muracide dan Spock, atau MS dan B5, sebanyak masing-masing 1 liter. Setelah pembuatan media, selanjutnya dilakukan inkubasi media. Media MS dan B5 yang telah dibuat sebelumnya diinkubasi terlebih dahulu ke dalam ruang kultur selama 7 hari pada suhu kamar 25 derajat Celcius untuk memastikan tidak terjadinya kontaminasi pada media. Selanjutnya, sterilisasi ruang tanam. Laminar airflow yang digunakan disterilisasi dengan sinar UV selama 15 menit dan selanjutnya disemprot dengan alkohol 70%. Alat-alat dan botol kultur yang telah digunakan dimasukkan ke dalam laminar dan terlebih dahulu disemprot dengan alkohol 70%. Setelah sterilisasi ruang, barulah dilakukan subkultur. Bahan kalus yang digunakan adalah kalus yang berumur 4 minggu dan disubkultur ke dalam media perlakuan. Kalus yang disubkultur adalah kalus yang berwarna putih kekuningan dan penanaman dilakukan di dalam laminar. Selanjutnya, setelah subkultur, dilakukan pemeliharaan dan pengamatan.
Kalus yang telah disubkultur dalam media perlakuan disimpan dalam ruang kultur dengan suhu 20 derajat Celcius dengan kelembapan 90%. Dan pencahayaan ruang kultur diatur dengan intensitas 1000 sampai 1500 lux. Pengamatan pertumbuhan dan perkembangan kalus diamati setiap perlakuan selama 10 pekan. Nah, pada penelitian kali ini, ada 3 parameter yang diamati, yaitu bobot basah kalus, warna kalus, dan struktur kalus. Dari 3 parameter yang diamati ini, diperolehlah hasil yang pertama ada bobot basah kalus. Pada gambar 1 ini menunjukkan bahwa rata-rata bobot basah kalus ada kecenderungan menurun seiring dengan waktu inkubasi. Bisa kita lihat pada media M2, pada awal inkubasi bobot basah kalus sebesar 1,4, selanjutnya menurun di 1,59, akan tetapi dia naik lagi pada pengamatan ketiga yaitu 1,14, tetapi selanjutnya tetap mengalami penurunan hingga mencapai angka 0,92. Begitu pula pada media M1, pada awal pengamatan yaitu pada hari ke-14, bobot basah kalus sebesar 0,63, selanjutnya naik di 0,9, kemudian turun lagi di 0,45, sampai mencapai angka terakhir yaitu 0,23. Nah, dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata bobot kalus cenderung lebih tinggi pada media B5 dibandingkan dengan MS. Bobot kalus dalam B5 lebih tinggi karena pada pengamatan pertama bobot kalusnya bernilai 1,4. Namun, semakin lama masa inkubasi, bobot kalus juga akan semakin menurun. Selanjutnya, parameter kedua yang diamati yaitu warna kalus. Warna kalus ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai skorsing warna kalus cenderung lebih tinggi pada perlakuan MS dibandingkan dengan B5. Pada masa inkubasi yang pertama, yaitu 14 hari setelah subkultur, terlihat warna kalus dalam kategori warna putih kehijauan, atau ini disebut dengan kalus embrionik, dengan nilai scoring yaitu 5,8, dan selanjutnya nilai scoring menurun seiring dengan masa inkubasi. Sedangkan nilai scoring B5 pada awal pengamatan itu nilai scoringnya hanya 5, dan menurun pada angka 4,3 di pengamatan hari ke-70. Pada media B5, ini terdapat tipe kalus berwarna putih kekuningan. Kalus seperti ini telah mengalami degradasi fisiologis akibat telah berkurangnya tingkat sarapan nutrisi dan hormon tumbuh. Parameter yang terakhir diamati ada struktur kalus. Pada tabel pengamatan struktur kalus ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai skorsing kalus kedelai tertinggi pada media M1 atau media MS dengan nilai skorsing rata-rata 4,0. Nilai skorsing tersebut menunjukkan bahwa struktur kalus bersifat variabel tipe 2, yakni kalus yang memiliki tekstur remah, mudah terpisah dan berbeda nyata dengan media M2 atau B5 yang memiliki nilai skorsing 3,6 dalam kategori kalus kompak bernodul. Selanjutnya, ada kesimpulan dari hasil yang saya jelaskan tadi, dari 3 parameter yang saya jelaskan tadi, diperoleh kesimpulan pada penelitian ini, yaitu media subkultur MS dalam penetapan masa inkubasi kalus kedelai cenderung lebih baik terhadap warna kalus dan struktur kalus. Bobot basah kalus tertinggi pada perlakuan M1W2 dengan rata-rata 1,40. Nilai scoring warna kalus yaitu 5,6 berada pada kategori warna putih, dan struktur kalus dengan nilai scoring yaitu 4, yakni kalus yang memiliki tekstur remah, mudah terpisah. Bobot kalus cenderung lebih baik pada media B5. Selanjutnya ada masa inkubasi kalus cenderung lebih baik dalam waktu 14 hari setelah subkultur pada semua jenis media MS dan B5, dan selanjutnya mengalami penurunan seiring dengan semakin lamanya waktu inkubasi.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal yang saya bahas. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.